Jadi alhamdulillah sampai titik ini karyawan di saya khususnya di Paso, kemudian lagi YouTube, pekerja rumah, alhamdulillah tidak ada belum satupun yang dirumahkan. Tapi ya paling dioper tugaskan karena kalau Paso kedainya tutup yang di Jakarta. Karena memang kontrak si rukonya alhamdulillah gak gue perpanjang ya, tapi memang sudah dioperkan ke bakso frozen saat itu. Nah sekarang petugas-petugas baksonya juga jadi beralih fungsi, yang biasa bawa nampan, bikin bakso, mereka jadinya di depan laptop, jadi bagian dari editor dan hakim juga. Jadi mereka ngasih subtitle bahasa Inggris, pakai teks Indonesia gitu. Jadi gimana caranya semua harus bisa bekerja. Mudah-mudahan so far sih sampai titik ini masih aman. Dan gue juga selalu ngumpulin mereka, gue bilang harus bersyukur walaupun mungkin di lingkungan kerja kita tidak begitu terasa bagaimana efek dari corona ini sendiri. Tapi gue kasih contoh juga bahwa yang lainnya itu banyak yang tikar, banyak yang dirumahkan, ada ribuan orang langsung dipecat dan sebagainya. Jadi kecintaan pada pekerjaan dan juga rasa syukur mereka yang gue tanamkan, karena ya jujur sih gue bilang cukup gue yang babak belur, gue juga kan kebingungan juga kan untuk mempertahankan mereka. So far sih masih aman, gue bilang juga ya 100% aman, so far sampai titik ini masih aman. Tapi mungkin pas satu titik berikutnya tiba-tiba udah give up, gue ya udah terpaksa mungkin harus ada yang dirumahkan. Tapi so far sampai sekarang sih mereka alhamdulillah masih sejahtera, gaji masih sangat terpenuhi on time, THR juga kemarin juga diberikan penuh, masih bisa ngasih uang infal. Jadi semua pembantu gue itu kan nggak pulang kan, pembantu gue kan 10 ya di rumah ya, semuanya nggak pulang. Akhirnya biasanya kalau itu pulang itu paling pulang 8, misal 2 yang nggak pulang, yang nanti dikasih infal tuh 2 orang saja. Nah sekarang 10 aja dikasih infal, jadi mereka sudah dapat gaji, dapat THR, dapat infal lagi, alhamdulillah. Jadi ya gue selalu ngomong ke mereka harus bersyukur karena tidak banyak yang seberuntung kita. Nah, jadi editor The Hakim itu sempat ngajarin juga nggak ke atau gimana? Ya, jadi kalau ngedit secara langsung sih mereka juga belum bisa, tapi mereka dilibatkan dalam proses memberikan teks bahasa Indonesia. Terus ada subtitle Inggrisnya kan pakai Google Translate ya, kadang-kadang ya itu karena yang ngerjain juga bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu lancar ya, jadi lucu hasilnya. Misal gue ngomong rumah gua gitu sama yang teks Indonesia rumah gua, bahasa Inggrisnya cave house, gua pada gua tanah gue gitu. Jadi pada nggak tahu ya udah gue bilang ya udah nggak apa-apa, lucu-lucuan aja. Ya udah, namanya juga penonton ya kadang-kadang gini, mana kok nggak ada sininya teksnya, karena gue bilang gue selalu ada teks ya, kan namanya juga semuanya ikut belajar bersama. Jadi satu video itu kadang-kadang 4 jam mereka depan laptop, mereka juga sebetulnya awalnya juga nggak biasa depan laptop ya. Jadi kayak security gue juga gue ajarin jadi kameramen. Jadi semuanya harus multifungsi semuanya, karena ini zamannya seperti ini dan mereka alhamdulillah terima, semuanya bisa bergerak menjadi apapun dikerjakan untuk bersama. Jadi ada berapa editor sama jadi dilimpahkan berapa apa aja yang kerjakan mereka, berapa orang Ini tangan lo jangan. Kan tadi di rumah gue 10 orang ya, editor aja gue ada 5, belum yang translator itu 2, belum yang ngurusin bakso masih ada juga. Ya lumayan lah, kemarin kan gue juga salah satu bentuk kasih sayang sama mereka juga gue panggil semuanya, tes covid semuanya, datengin tim medisnya juga pakai APD lengkap gitu. Total gue juga baru sadar kemarin kurang lebih 40 orangan, total 40 orang. Ya udah lumayan sih, tapi udahlah. Makanya gue bilang juga ya udah, kan kita kemarin juga senang-senang bareng, sekarang ketika susah juga udah kalian harus sama seperti kemarin, yang kebingungan cukup gue lah. Ya mudah-mudahan didoakan lah. Gue yakin sih kalau kita melakukan yang terbaik untuk mereka juga, keluarga mereka mendoakan yang terbaik buat gue juga. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Jadi kedai sama sekali tutup. Di Bandung enggak, yang kan gue ada Jakarta, ada Bandung. Kalau Bandung enggak, tapi itu juga ya cukup terseok-seok, tapi ya jalani aja udah. Jadi masa pandemi ini mudah-mudahan sih so far para pekerja gue nggak terlalu merasakan imbasnya, sampai mereka merasa normal aja. Makanya gue bilang
baca berita ya banyak ya kayak kalian gitu. Jadi jangan sampai mereka terlena tuh seenaknya. Jadi harus bersyukur gitu. Nah, mereka diajarin ada sebulan ngajar ngedit semacam motret ya kayak tadi pemegang Ya, kamera gimana Ya udah diajarin saling bantu, jadi didampingi sama yang sudah mampu, sudah bisa. Jadi gue lucu aja gitu ngeliat yang biasanya bawa nampan, bikin bakso terus depan laptop, gaya banget gitu. Tapi dengan pandemi sekarang ini sendiri kena dampak juga nggak sih penghasilan itu? Ya lah, maksudnya nggak semua pasti kena dampak. Usaha bakso saya ya kena dampak pasti, tapi kita harus kreatif gimana caranya. Hanya bukan jalan keluarin frozen. Terus kayak dunia hiburan juga ya tidak sebanyak yang biasanya karena beberapa TV produksinya dikurangi segala macam. Tapi ya alhamdulillah yang namanya rezeki tiba-tiba ada dari TV yang lain, dapat acara yang lain dapat dengan cara-cara tersendiri seperti itu. Jadi kena dampaknya tapi masih bersyukur gue masih diberikan pintu rezeki yang lain oleh Allah dengan dari YouTube, dari TV juga masih ada lah gitu. Kalau teman-teman seniman yang lain kan off airnya sudah dibatalin semuanya dan sebagainya. Jadi gue ulangi lagi tadi, tanggung jawab itu tidak hanya orang, hewan-hewan pun itu tanggung jawab gue. Mereka tuh makan ya sebulan bisa banyak banget, nolnya juga banyak yang harus gue keluarkan. Tapi ya itu bentuk tanggung jawab gue ya, mereka alhamdulillah sih so far sampai sekarang masih gemuk-gemuk, masih sehat-sehat. Ini habis di sini gue juga ke dokter hewan. Ya biaya juga, tapi ya udah alhamdulillah. Sebulan ada ratusan juta nggak Pak buat hewan sendiri? Ya adalah puluhan lah. Puluhannya tapi puluhan gemuk ya. Ya udah dijalanin aja semuanya. bikin Memasuki hewan-hewannya kan hewan-hewan yang bukan hewan yang biasa, yang pasti makanannya juga unik-unik. Makannya itu gimana? Enggak sih, rata-rata hewan gue makanannya ya sayur, sama apalagi ada kayak yang gimana nih, ini bos nih, ini bos gue sebetulnya. Ya, dia bos sama hewan sama dulu ya bos ya. Ini dulu aja bos. Kayak dia kan makannya juga pisang, terus udah gitu juga kepala ayam, ada yang beberapa harus daging juga. Ya udah, gue jalanin aja. Biarlah gue makan tempe. itu teteh nggak ini Justru istri gue kalau misal nggak terawat, kalau mereka sakit, apalagi sampai meninggal, istri gue marah. Tapi kalau ngeluarin duit untuk mereka binatang-binatang sejahtera, binatang-binatang gue sehat, dia dukung, gitu. Tapi ada tambahan-tambahan lagi nggak sih hewan-hewan baru di rumah sendiri? Ya ada beberapa proyek yang masih saya jalani juga. Kayak kemarin kan ikan gue mati semua, ya sekarang Megatank lagi di rombak total. Sejujurnya di rumah gitu ya kayak nggak terasa karena masih seperti biasanya, tapi ya karyawan gue sih nggak tahu ya, gue nya yang pengkotan, tapi ya semuanya harus seperti biasa. Kayak anak-anak gue juga ya udah seperti mereka biasa saja. Cukup orang tua yang kebingungan. Bikin hutan juga mana? Bikin hutan juga. Nah, itu proyek gue berikutnya setelah Megatank, gue bikin hutan, doain ya. Amin. Apa itu? Karyawan yang tadi diikut sertakan juga. Insya Allah. Jadi semuanya alhamdulillah sih rasa memiliki dari karyawan-karyawan gue juga cukup tinggi. Jadi kita bekerja sama apapun, jadi nggak pernah hitung-hitungan. Ini kan bukan tugas gue, nggak semuanya bekerja sama karena mereka tahu apa yang dilakukan ya akan untuk mereka juga sih. Respon mereka saat dikit lagi respon mereka kan saat dialihkan tugas ngerasa aduh bisa gak gue agak serah atau mereka gimana responnya? Bersyukur lah pilihannya daripada dipecat, mendingan dia itulah, mendingan mereka bekerja dengan fungsi lain juga. Tapi justru mereka bersyukurnya karena mereka menambah keahlian. Seorang security bisa jadi kameramen, seorang pembuat bakso bisa tiba-tiba di depan laptopnya dia gitu-gitu kan luar biasa. Itu keahlian yang mungkin ketika mereka nanti tidak bekerja dengan saya lagi pun mereka sudah mengantungi keahlian baru. Itu yang gue senang.